Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Koma. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Maha Besar, Bapa kami yang bertahta dari kerajaan surga, terpuji-pujilah namamu Bapa dari kekal sampai kekal, karena Engkau Allah yang patut kami sembah, patut kami puji, dan patut kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan telah menyertai kami, khususnya sepanjang hari dalam pekerjaan kami, hingga pada malam hari ini Bapa. Pada saat ini Bapa, kami datang kepada Tuhan untuk mengikuti ibadah melalui online. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh hadir di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari itu boleh menguatkan iman percaya kami, agar iman kami boleh selalu tumbuh setiap harinya dan kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, beserta dengan kami sepanjang perbaktian online ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang begitu banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Koma untuk doa buka yang sudah dibawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengenal pembicara kita pada malam hari ini. Dan untuk pembicara akan dikenalkan oleh Pak Pendeta Subagio, dan untuk Pendeta Subagio dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk saudari yang sudah memimpin acara kita, serta kesempatan yang baik ini merupakan suatu sukacita, merupakan suatu berkat yang luar biasa. Kami Jemaat Hang Tua Denpasar ya boleh menerima ya narasumber jemaat online dan pembicara kita sepanjang 1 minggu ini ya, yaitu Bapak Ramon Tengkanu bersama dengan istri Ibu Sandy ya. Dan Bapak Ramon tanah kelahirannya dari Surabaya, Jawa Timur juga ya. Puji Tuhan, seperti pulang kampung ini di JKT ya. Dan pada kesempatan yang indah ini juga merupakan suatu sukacita, mereka diberikan dikaruniai 3 anak ya. Yang pertama adalah Abraham Tengkanu, yang kedua adalah Daniel Tengkanu, dan yang ketiga adalah Abigail Tengkanu ya. Dan keluarga ini adalah merupakan pendiri HCBN Indonesia. Ya, saya pribadi belum mengenal secara jelas apa itu HCBN. Mungkin nanti beliau akan memperkenalkan kepanjangan HCBN itu apa ya. Dan televisi ini adalah satelit pertama di Indonesia yang menyiarkan pekabaran 3 malaikat, pekabaran Gereja Masehi Advent ke-7 di Indonesia. Dan itu meliputi pendidikan, sosial, kesehatan, dan HCBN ini adalah merupakan independent supporting ministry untuk Gereja Masehi Advent ke-7. Merupakan suatu berkat yang luar biasa. Kita akan menerima pelajaran-pelajaran yang bisa membangunkan kerohanian kita jemaat untuk dipersiapkan bertemu dengan Tuhan ketika Dia akan datang kedua kalinya. Pada kesempatan ini, atas nama Majelis Jemaat, saya persilakan Bapak Ramon bersama Ibu untuk boleh mengambil tempat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saudara-saudara, terima kasih atas undangannya. Saya dan istri di sini sangat berbahagia bisa bertemu. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah pernah ketemu. Kalau nggak salah beberapa tahun lalu kita bertemu di Bali ya. Tapi kali ini kita bertemu dengan situasi sedikit berbeda, yaitu melalui online. Tapi saudara-saudara, ini saya rasa tidak mengurangi kusuknya firman Tuhan kalau kita bagikan, walaupun tidak
di dalam satu ruangan yang sama-sama. Waktu pendeta minta saya untuk bicara, terus terang saya tanya topik apa yang mau dibicarakan. Karena mungkin ada beberapa dari kita belum sempat kenalan, tetapi mungkin saya mempunyai hal-hal tersendiri yang saya ingin bagikan. Tetapi ya saya rasa karena saya belum tahu juga komposisi pertemuannya seperti apa, tapi saya rasa sebagaimana mana ini turun bagi orang tua dan muda, orang sakit dan orang sehat, saya rasa firman Tuhan bisa kita nikmati semua. Nah saudara, boleh saya berdoa dulu sekali lagi? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pertemuan ini dengan gereja Hang Tuah. Kami bertemu dengan jarak yang jauh, tetapi hati kami disatukan dalam Kristus. Biarlah Tuhan pertemuan kami membawakan hal yang baik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Membangunkan kami sebagai umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi Injil yang hidup di tengah dunia ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, supaya Yesus boleh datang. Tuhan, hamba-Mu tidak mempunyai segala pesan untuk disampaikan. Biarlah segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh datang dari inspirasi surga, supaya menyegarkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, malam ini saya mau mengajak kita, ya tentu ini seperti kepada sumur yang tua, tapi airnya selalu menyegarkan. Ya, cerita yang diambil dari Yohanes 11, yaitu mengenai Lazarus. Nah, Lazarus ini adalah teman baiknya Yesus, kita tahu semua. Dan dia bersama Maria dan Marta, saudari-saudarinya ini tinggal di Betani. Ya, kebetulan pada hari itu Yesus sedang di Yerusalem. Dan Yerusalem ini jaraknya dari Betani, saudara-saudara, cuma 5 kilo, cuma dekat. Ya, 5 kilo ini nggak jauh lah. Kalau kita mau lari, ya cuma nggak lama sudah nyampe. Nah, Maria dan Marta menyusul Yesus karena waktu itu Lazarus sakit. Lazarus sakit, Maria dan Marta ini percaya bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, yang turun sebagai firman dari Bapa, dan dia hidup di dalam daging seperti kita semua. Dan inilah yang dipercaya oleh Maria dan Marta, sehingga mereka tahu kalau Yesus cuma berfirman saja, bahkan dari jauh saja si Lazarus bisa sembuh. Ya, mungkin si Yesus sibuk sehingga Marta dan Maria datang kepada Yesus di Betani. Jalan mereka ketemu Yesus di Yerusalem. Lalu Yesus bilang, kenapa Maria dan Marta? Wah, ya, si Lazarus ini sakit. Ya. Lalu Yesus bilang satu hal, saudara-saudara. Ya. Nah, Maria dan Marta di ayat 11 ayat 3, Yohanes 11 ayat 3. Tuhan, dia yang kau kasih ini ada yang sakit. Lalu Yesus mendengar kabar itu dan berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Nah, saudara, bagi seorang yang percaya firman Tuhan, sebagaimana Maria dan Marta ini, Maria ini adalah orang yang pernah mengurapi kakinya Yesus. Benar-benar dia percaya bahwa ini Yesus adalah firman Tuhan, anak Allah yang hidup. Nah, bagi orang yang percaya firman Tuhan, di saat kalimat tersebut keluar dari mulut Yesus mengatakan bahwa Lazarus sakitnya ini tidak akan membawa kematian. Artinya bagi kita yang manusia ini, artinya apa? Mau bagaimana sakitnya Lazarus ini? Kalau kita percaya seperti Maria dan Marta, mereka percaya bahwa Lazarus nggak akan mati. Ya toh? Mudah saja. Di saat Maria dan Marta menangkap kata-kata Yesus tersebut, waduh, menyegarkan sekali. Kalau saya dengar kalimat yang sama, kalau seorang yang saya kasihi sakit keras, sudah mau sekarat, Yesus sendiri bilang sama saya di telinga saya, hei, orang tersebut tidak akan mati. Waduh, sudah cukup. Ya toh? Nggak usah lagi khawatir, nggak usah lagi ke dokter, tidak perlu lagi ya, ini dan itu ya. Saya akan buat seperti Maria dan Marta ini, mereka balik ke Betani, mungkin bilang sama Lazarus yang lagi di terkapar ini, bilang, hei Lazarus,
Katanya Yesus, kamu nggak akan mati. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita tahu ceritanya ini, banyak orang-orang sudah mengintai Yesus, orang Farisi sudah mengintai ini Yesus untuk dijatuhkan, karena orang Farisi ini tidak suka dengan keberadaan Kristus. Lalu, orang Farisi ini di saat melihat Lazarus sakit, ini kesempatan. Apa ini yang Yesus akan buat dengan Lazarus? Lalu di saat Maria dan Marta pulang, di saat mereka dengan sukacita, mereka bilang, Yesus tidak akan mati. Nah, beberapa orang Farisi yang siap menyerang Yesus, mendengar, waduh, berarti Yesus akan sembuhkan ini Lazarus. Seperti apa caranya ini? Mereka Hebatnya kayak gimana gitu. Ya, mungkin sehebat apa ini Yesus? Akhirnya mereka ini menunggu bagaimana caranya Yesus akan menyembuhkan si Lazarus ini yang sakit, sambil menanti, ya. Harap-harap cemas ini jadi atau enggak ini sesuai dengan perkataan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ya, Yesus masih menunggu, tarrying time, ya. Jesus tarry, dia kalau dalam ayat 6 Yesus menunggu. Sebenarnya ini, saudara-saudara, kita mau ceritakan ini, sebenarnya ini adalah cerita mengenai kita. Mengenai kita di level saudara dan saya secara pribadi, tetapi bicara juga mengenai keadaan jemaat kita. Ya. Segala sesuatu, Rasul Paulus mengatakan, 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, segala sesuatu yang terjadi pada mereka, menimpa mereka, terjadi pada siapa mereka? Umat Tuhan. Semua cerita tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang ditulis di dalam Alkitab, Rasul Paulus katakan segala sesuatu yang terjadi pada mereka adalah pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Nah, jadi baik cerita mengenai Maria dan Marta, mengenai Yesus, semua mempunyai aplikasi bagi kita di akhir zaman. Ada satu tulisan Nyonya White juga di Selected Messages halaman 338, Nyonya White menuliskan, each of the ancient prophet speaks less about their own time than the time in which we live. Setiap nabi berbicara sedikit mengenai waktunya mereka dan lebih banyak mengenai waktu di mana kita ini tinggal. Artinya apa? Semua tulisan-tulisan ini mempunyai aplikasi sekarang bagi saudara dan saya. Semua mengenai Lazarus ini juga mempunyai aplikasi hari ini, bukan cuma cerita dongeng. Mengenai Nuh adalah cerita hari ini, mengenai Musa adalah cerita mengenai hari ini. Ya toh? Mengenai Daniel, mengenai Yesaya, mengenai Jeremia, mengenai apa yang ditulis Yohanes juga mempunyai aplikasi hari ini. Kenapa hari ini rupanya? Di akhir zaman. Kenapa? Karena semua rancangan keselamatan yang Tuhan sudah ciptakan dari awal, dari segala awal, ya, akan menemui klimaks. Apa ini klimaksnya? Puncaknya adalah di zaman di saat saudara dan saya hidup. Sesaat sebelum Kristus datang kedua kali. Kenapa? Karena Kristus kedua kali datang mempunyai syarat adalah satu. Christ Object Lesson halaman 69. Yesus akan datang kembali di saat apa? Di saat ada sekelompok umat manusia yang kecil di dunia ini memantulkan tabiat Kristus. Yang kita tahu menjadi siapa namanya? Menjadi pengantin bagi Kristus. The marriage of the lamb, perkawinan anak domba. Ya, Yesus sebagai pengantin laki-laki dikawinkan dengan pengantin perempuan karena apa? Mempunyai tabiat yang sama. Jadi semua rancangan keselamatan ini semua sedang disaksikan oleh seluruh alam semesta. Yang ditunggu adalah siapa? Orang-orang Advent yang hidup di tahun 2020 ini. Makanya semua ceritanya ini menemui klimaksnya sekarang di saat Anda dan saya sedang hidup. Supaya apa? Supaya menjadi bukti bahwa ada sekelompok umat manusia yang kecil jumlahnya yang ditebus dari umat manusia yang lemah. Yang seperti Anda dan saya, karena bergantungnya kita kepada Kristus, muncullah tabiat yang seperti Yesus. Di dalam Great Controversy halaman 464 mengatakan, sesaat sebelum kedatangan Kristus kedua kali, akan muncul iman yang primitif, kesucian yang primitif, yang tidak pernah disampaikan oleh manusia sejak zaman Rasul-Rasul. GC 464, ya, Great Controversy 464. Artinya apa? Saudara, bagaimana 144.000 ini muncul? Bagaimana pengantin bagi Kristus ini muncul? Bagaimana orang-orang yang Tuhan mau pakai di dalam gereja Masih Advent 7 ini dipakai untuk memberitakan Injil terakhir kalinya, menyelesaikan Injil, pekabaran malaikat 3. Bagaimana caranya? Ya, kita akan diingatkan melalui apa? Semua cerita-cerita Alkitab ini. Bagaimana munculnya ini pengantin bagi Kristus? Ya, semua yang sudah digambarkan ini, termasuk apa yang kita baru baca. Jadi mengenai Lazarus ini, saudara-saudara,
kalau kita tarik aplikasinya kepada kita, kehidupan kita, kita tahu there's something, ada sesuatu yang kita bisa pelajari supaya aplikasinya ini kena kepada kita, bukan sekedar cuma cerita yang cerita dongeng anak-anak dari kecil. Lazarus bangkit, ya. Ya Yesus hebat, tetapi mempunyai aplikasi. Bagaimana Lazarus mati 4 hari, ya, angka 4 ini 4 hari ini mempunyai makna kepada kita ini. Bagaimana janji yang sama juga di dalam Kejadian 15, Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa kepada Musa, bangsa ini akan ditawan, mereka akan kembali nanti sesudah generasi keempat. Lukas 13 ayat 6 juga berbicara mengenai apa? Pohon ara yang sudah 3 tahun dipelihara, ditunggu berbuah, tidak berbuah juga. Sampai si pemilik kebun bilang, ini tebang aja, ini pohon ngapain dipenuh-penuhin tanah, menghalangi matahari, ya. Tebang aja. Tetapi pengurus kebun katakan apa? Kasih dia kesempatan 1 tahun lagi. Jadi ini berbicara, ini mempunyai, bukan teka-teki saudara ya. Ada beberapa pesan di dalam Alkitab ini kalau kita lihat, wow, ini berbicara kepada saya. Ya. Nah, di saat Yesus memberikan cerita ini di dalam buku Yohanes, ya. Bagaimana Lazarus setelah Yesus mengatakan dia tidak akan mati, Maria dan Marta pulang ke Betani dari Yerusalem mengharap bahwa Lazarus akan sembuh. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Kita tahu apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka bingung, loh kok Yesus ini, katanya Yesus ini dia tidak akan mati, tapi kok lama-lama tambah buruk keadaannya, akhirnya Lazarus mati. Nah, Lazarus mati saudara-saudara. Maria dan Marta masih mempunyai pengharapan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Lazarus tidak akan mati. Nah, matinya Lazarus ini menjadi cemoohan bagi orang-orang yang sudah sedang menanti cari kesalahan Yesus. Orang-orang Farisi bilang, nah ini dia, pembohong ini. Bilang tidak akan mati, lihat buktinya. Kok mati? Nah, saudara-saudara, di saat matinya Lazarus ini, umat Tuhan ini split jadi 2. Apa artinya? Ada orang, umat Tuhan yang ngomong percaya, ya toh? Tetapi di saat tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka mengerti, mereka kecewa. Mereka mencemooh Yesus, mereka mengatakan Yesus pembohong. Ya, kalau orang bohong ini pantas mungkin direjam batu. Nah, tetapi ada sekelompok umat manusia yang ada di dalam kota Betani itu, seperti Maria dan Marta, murid-murid Yesus yang setia. Sekelompok ini walaupun mereka sudah nangkep Yesus mengatakan Lazarus tidak akan mati. Di saat Lazarus mati, sudah 2 jam, saudara, kalau secara medis sudah mati, tidak bernafas 2 jam, sudah dinyatakan secara klinikal, secara klinis sudah mati. Sudah 3 jam mati, 4 jam mati, 5 jam mati, sudah dingin, sudah keras badannya, 6 jam mati, 7 jam, 1 malam mati, 2 malam mati, 3, 4 hari mati. Itu sudah busuk. Kenapa Yesus menanti? Nah, tulisannya White mengatakan Yesus menanti karena Yesus sengaja menunggu untuk menunjukkan bagi orang-orang bahwa Lazarus ini sungguh-sungguh mati. Nggak ada orang cuma mati suri 4 hari lamanya, akhirnya nggak ada saudara. Kenapa? Karena Yesus pernah membangunkan, membangkitkan seorang anak yang mati tapi baru mati. Tetapi di saat dia bangkitkan anak ini mati, banyak orang nyinyir langsung. Ini cuma settingan ini, cuma bohong-bohong ini. Bahwa anak kecil itu nggak mati. Ini Yesus cuma ngada-ngada. Makanya kali ini Yesus memberikan bukti bagi semua manusia bahwa Lazarus yang sudah busuk, ya, akan Tuhan bangkitkan. Makanya Yesus mengatakan Lazarus tidak akan mati. Nah, tapi di saat 2 kelompok manusia ini split, ya, di saat kelompok manusia ini yang jumlahnya kecil, imannya kepada Yesus, saudara-saudara, walaupun matanya melihat Lazarus sudah mati, mata mereka sudah tahu Lazarus mati, tangan mereka menyentuh Lazarus sudah kaku, sudah dingin, ya. Mungkin hidung mereka sudah mencium bahwa Lazarus sudah busuk. Tetapi apapun yang diterima oleh panca indera orang-orang yang beriman ini, tetap mereka lebih memilih firman Tuhan daripada panca indera mereka. Mereka percaya bahwa Lazarus tidak mati walaupun sudah busuk. Ada maksud Tuhan yang kita belum tahu.
Nah, saudara-saudara bisa bayangkan iman macam apa yang kayak gini, saudara. Iman yang kayak gimana yang saudara dan saya perlu sekarang ini, yang janjinya Tuhan, Nyonya White mengatakan bahwa saat sebelum kedatangan Yesus kedua kali akan muncul orang yang mempunyai iman primitif yang tidak dimiliki sejak zaman rasul-rasul. Nah, yang kayak gini lah. Di saat mata kita melihat ini orang mati, cium sudah busuk, sudah dikubur di dalam. Nah, saudara-saudara, ini menantang saya pribadi bahwa kalau iman yang seperti ini yang dibutuhkan oleh umat Tuhan sebelum Yesus datang kedua kali, jelas segala sesuatu karunia yang absen selama 2000 tahun ini hanya bisa diterima oleh orang-orang seperti itu. Ada buku Evangelism halaman 63. Paragraf pertama, ya, bunyinya begini. Tuhan menginginkan orang-orang yang mau mengambil risiko apapun dan segalanya untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Jadi kalau orang yang tidak mengambil risiko, yang tidak percaya firman Tuhan dengan sepenuh hati, ya, masih pakai panca indera mereka, pakai logika mereka, pakai hikmat mereka, pakai kata menurut saya sih begini, hemat saya sih begini, nggak bisa dipakai, saudara. Orang yang mempunyai iman yang full kepada firman Tuhan, walaupun mata mereka mengatakan bahwa Tuhan ini gagal. Nah, saya mengalami hal seperti ini hanya, saudara-saudara, di saat saya bekerja sama Tuhan. Saya adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan walaupun saya lahir menjadi anggota gereja Advent. Besar bertumbuh, the only thing, satu-satunya yang saya percaya adalah apa? Logika sendiri. Hikmat manusia. Apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang diajarkan oleh sistem dan society, bahwa apa? Yang iman kita ini coba pada apa? Hal-hal yang logika. Hal-hal yang bisa diterima oleh nalar manusia. Hal-hal yang apa? Yang scientific, ya, proven. Yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat kita ini mati secara jemaat? Saya nggak mau, ya saya rasa saudara-saudara nggak bisa naif ya. Kalau kita mengatakan jemaat ini kok kayaknya ya kering kerontang. Ya. Saya 12 tahun lalu juga masih mempunyai perasaan yang sama. Datang melihat gereja, saudara-saudara, maaf kata, basi. Melihat gereja ini, ya kegiatannya sama. Khotbahnya juga begitu-begitu. Karena apa? Ya dengan mudah kita salahkan orang lain. Ternyata yang mati rohani itu belum tentu orang lain. Ternyata saya sendiri. Nah, saya meminta sama Tuhan, mengklaim janji Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, saudara, aplikasinya bisa dalam pribadi saya, bisa juga di dalam satu jemaat. Di saat Lazarus ini mati, seringkali kita secara pribadi kita merasa bahwa apa? Tuhan ini sudah gagal. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan menyertai kita seakan-akan apa tuh, saudara? Tidak jadi. Tidak nyata. Tetapi kalau kita diminta untuk mempunyai iman seperti Marta dan Maria dan beberapa murid-murid Yesus yang ada di ruangan itu, kita akan klaim janji Tuhan. Tuhan, walaupun mata saya mengatakan bahwa Tuhan bohong, perasaan saya merasakan bahwa Tuhan gagal, fakta ilmiah mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin bisa melakukan hal ini, ada sesuatu mungkin yang saya tidak mengerti. Nah, di dalam pelajaran kita Nyawat menuliskan there is something wrong, bahwa murid-murid tidak mengerti, bukan mengatakan Yesus gagal. Saudara, di dalam level jemaat ini, kalau kita seringkali kita mengatakan, waduh, jemaat kok mati ya. Akhirnya kita mencari solusi yang gampang, kita salahkan. Salahkan pendeta, salahkan conference, salahkan orang ini dan orang itu, salahkan para pimpinan, para ketua jemaat, para diakon dan sebagainya. Sementara kita juga mempunyai andil di dalam matinya gereja itu. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal, saudara. Di saat Tuhan menjanjikan melalui cerita ini, kita harus mempunyai satu iman. Bahwa apa? There is something that we don't understand. Ada sesuatu hal yang kita mungkin belum mengerti.
Di saat Tuhan menjanjikan bahwa jemaat ini tidak akan mati, ya, kehidupan saudara dan saya tidak akan mati. Ada sesuatu arti yang kita perlu gali lagi. Apa artinya? Saudara-saudara, kita mempunyai dua manusia di dalam kehidupan kita. Apa yang lahir dari roh adalah roh, yang lahir dari daging adalah daging. Yohanes 6 ayat 3, ya. Yang lahir dari roh, ya roh. Yohanes dari daging, ya daging. Di saat Tuhan mengatakan kita tidak akan mati, yang mana yang gak akan mati? Secara daging atau secara roh? Karena duanya bertentangan. Kalau satu hidup, yang satu pasti mati. Kalau yang satunya hidup, yang satu lagi pasti mati. Rohnya hidup, daging pasti mati. Dagingnya hidup, rohnya pasti mati. Ya, Tuhan menjanjikan kita harus melihat, menerawang segala sesuatu ini dari kacamata roh. Tuhan akan memelihara kita supaya roh kita ini hidup. Tuhan menarik saya dan istri dari kehidupan kegelapan, masukkan ke dalam satu kehidupan, dikasih pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tidak masuk akal di dalam nalar saya, tidak masuk akal di dalam pikiran istri saya untuk dilakukan. Karena apa? Cuma taunya ya hal-hal kedagingan. Tapi kalau masih ada kerinduan, saudara-saudara, kita klaim janji Tuhan, Tuhan akan bawa kita masuk dalam satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang apa? Kehidupan dalam roh. Di saat kita hidup di dalam roh, Tuhan akan bilang, kamu akan saya sertai, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan mau kita hidup di dalam roh, tapi apa yang terjadi? Kedagingan kita harus lama-lama di apa? Dikikis. Supaya agar rohnya hidup, dagingnya ini harus mati. Nah, di saat kita mau mati dalam daging ini nggak masuk akal ini, saudara. Banyak orang langsung takut. Tetapi Tuhan mempunyai janji, kalau kita ini menerawang segala sesuatu dengan makna roh. Yesus coba mau yakinkan kepada mereka, Lazarus tidur. Oh, lah kalau tidur ya bye-bye aja, nanti juga bangun. Gitu? Artinya apa? Nggak ngerti, nggak mudeng. Lalu Yesus menerangkan, ya oke lah. Karena kamu nggak ngerti, ya udah Lazarus mati. Akhirnya di saat Yesus datang, Yesus bilang sama Maria dan Marta, ayat 35, pasal 11, menangislah Yesus. Yesus menangis, tulisan Roh Nubuat, bab 57 di dalam Desire of Ages, menulis, Yesus ini menangis karena apa, saudara? Orang-orang yang mestinya mempunyai iman kepada firman Tuhan, mestinya tidak goyah, walaupun mata mereka melihat bahwa Yesus sudah gagal. Kalau Yesus memandang kepada saya, kehidupan saya ini di dalam daging membuktikan bahwa Tuhan ini sudah gagal. Yesus akan menangis, saudara-saudara, kalau kita menyerah. Karena kita klaim bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang saudara dan saya akan masuk dalam kehidupan roh ini, kita masuk di dalam satu era, saudara-saudara, nggak tahu kita punya waktu bahas atau banyak atau tidak, kita sedang masuk di dalam era di mana penghakiman sudah mau ditutup. Penghakiman sudah berjalan 176 tahun, saudara-saudara, sudah mau ditutup. Tanda-tandanya begitu banyak. Ya, Tuhan kasih nubuatan demi nubuatan. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu sebelum dia terlebih dahulu memberitahu melalui para nabi, yaitu hambanya, yaitu para nabi. Apa yang harus terjadi? Penghakiman ini selesai. Artinya apa, saudara-saudara? Di saat Yesus sudah mau menutup penghakiman ini, umat-umat Advent hari ke-7 yang mengaku dan percaya bahwa kita hidup di dalam era penghakiman ini, harus memunculkan apa? Tabiat seperti Yesus. Kenapa? Di saat penghakiman ini sudah selesai bagi kita, ya, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, 1 Petrus 4:17. Penghakiman terlebih dahulu selesai dari kita, akhirnya kita di saat pintu ini, bukan pintu dulu ya, penghakiman selesai bagi gereja Advent hari ke-7, kita akan dimunculkan untuk menjadi umat yang membawa Injil sampai ke ujung dunia, supaya mereka punya pintu pun harus ditutup. Nah, kalau kita diharapkan untuk muncul sebagai satu umat yang memantulkan tabiat Kristus, apa yang harus terjadi saat ini, saudara-saudara, sebelum pintu ini tertutup bagi kita? Saudara dan saya harus mempunyai iman seperti yang diharapkan oleh Yesus. Yesus mengatakan apa? I am the resurrection and life. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati.
Nah, inilah kata-kata yang diberikan pada Yesus kepada Maria dan Marta dan murid-muridnya. Tenang aja, kamu tidak akan mati karena kamu di dalam saya. Saudara, dalam daging kita mati atau enggak sudah enggak ngaruh lagi, saudara. Lalu di saat Yesus mengatakan Lazarus, ya sebelum dia bilang ini, buka itu pintunya, buka itu batu yang menutup lubang kubur itu, supaya apa? Supaya Lazarus bisa bangkit. Marta bilang, jangan dibuka, nah, bau. Sudah 4 hari ini sudah mati. Kita sudah 4 generasi di dalam gereja ini ya. Kita mungkin dari opungnya bapak dan sebagainya. Sudah lupa identitas gereja ini, sudah mati mungkin. Gereja kita sudah hampir 160 tahun, saudara-saudara. Kalau satu generasi 40 tahun, ya, kita bicara satu generasi, biasanya bicara 40 tahun. 100. Ya toh? Bisa juga bicara mengenai 100 tahun. Tetapi konteksnya oke lah kita ambil 40 tahun. Karena di saat Yesus mengatakan nanti Yerusalem akan hancur. Yesus bicara tahun 31. Kapan itu Yesus akan terjadi? Generasi inilah akan lihat itu Yerusalem hancur, tidak ada satu batu di atas batu lain. Terjadi di dalam generasi yang sama, saudara-saudara. 39 tahun kemudian, Yerusalem hancur, tidak ada satu batu di atas batu lain. Kalau Yesus berkata bahwa inilah generasi terakhir, ya, perkataan Yesus juga diberikan kepada kita, inilah generasi terakhir, yang mana? Di saat kamu melihat buah ara, pohon ara, dan pohon-pohon lain mulai bertunas, itulah ketahuilah bahwa itulah musim panas sudah dekat. Sehingga apa? Kamulah generasi yang terakhir. Kalau Tuhan expect, Tuhan harapkan kita menjadi generasi yang terakhir, saudara-saudara. Ya. Tuhan memberikan janji yang sama bahwa Lazarus, bangkitlah kamu. Gereja yang Tuhan janjikan ini, saudara-saudara, yang dengan mudah kita katakan, aduh, gereja ini sudah basi. Akhirnya apa? Keluar, tinggalkan gereja. Keluar, tinggalkan kebenaran. Akhirnya buat kelompok ini, buat kelompok itu. Ya, walaupun belajar Alkitab, akhirnya banyak sekarang, saudara-saudara, orang belajar Alkitab malah melenceng. Nah, apa yang terjadi? Tuhan mau kita mempunyai satu sikap di mana, ya, kitalah akan menjadi Lazarus yang dibangkitkan. Walaupun di saat Yesus mengatakan buka itu batu kubur, orang-orang bilang, jangan dibuka. Kenapa? Sudah bau busuk. Ya, di saat jemaat ini mau dibangkitkan, Yesus akan membuka segala sesuatu yang busuk mungkin di dalam. Ya. Bukan untuk kita hina, saudara-saudara. Apa yang terkuak sekarang ini adalah segala praktek duniawi, segala praktek yang membuat kita punya iman jadi lemah, terjadi di dalam gereja. Baik dilakukan oleh orang awam, dilakukan oleh pimpinan-pimpinan, semuanya sama, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Jangan dulu dibuka itu. Karena apa? Karena sudah busuk baunya nanti. Tetapi Tuhan menjanjikan, di dalam keadaan yang seakan-akan busuk dan seakan-akan mati ini pun, Tuhan mempunyai janji di dalam gereja Advent Hari ke-7, saudara. Ya, gereja yang kelihatannya akan jatuh sekalipun, sesungguhnya tidak akan apa? Tidak akan jatuh. Tuhan akan menghalau semua gembala-gembala upahan, gembala-gembala yang jahat, yang selama ini menggembalakan dirinya sendiri, bukan menggembalakan domba. Yesus sendiri akan turun menggembalakan, sehingga apa? Yesus akan mengajarkan masing-masing kita secara pribadi untuk memiliki iman seperti Kristus. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya saudara dan saya mengenal Yesus, mempunyai hidup yang baru, walaupun mungkin takut selama ini, tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10. Mengatakan apa? Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Yesus tahu persis kita ini takut. Nah, akhirnya apa, saudara-saudara? Tuhan memberikan satu janji kepada kita. Tuhan akan menyertai kita. Gereja kita ini, ya, walaupun kelihatannya memang cacat, banyak kelemahan-kelemahan, ya, bukan gereja yang patut kita tinggalkan saat ini. Banyak orang mengatakan, ya, gereja ini sudah terbuang dan sebagainya, tetapi banyak sekali orang-orang di dalamnya yang sangat tulus mencari Tuhan. Ya, banyak pimpinan, banyak orang awam, dari tua dan muda, yang baru dibaptis, yang sudah lama dibaptis. Kita mempunyai kesempatan sekarang untuk bertobat. Kristus menjanjikan satu hal kepada kita, ya, bahwa gereja ini akan bangkit. Tetapi sebelum gereja ini akan bangkit, makna dari Lazarus ini harus menjadi nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Ya. Tuhan akan bawa kehidupan saudara masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Karena apa? Karena penghakiman sudah mau tiba.
Penghakiman sudah mau selesai. Oleh karena itu siapapun yang rindu untuk dirubahkan, untuk memiliki tabiat Kristus, baik kita yang dianggap sebagai pengantin bagi Kristus, pengantin bagi anak domba, Tuhan akan menjanjikan satu hidup yang saudara dan saya mungkin belum kenal sebelumnya. Kalau kita mau disatukan bersama Kristus, menjadi pengantin bagi Kristus, saudara harus pastikan bahwa Tuhan akan tuntun tangan kita masuk dalam satu kehidupan yang baru, yang saudara mungkin tidak pernah kenal sebelumnya. Kenapa? Saudara-saudara, mungkin kita sudah dibaptis 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mungkin kita sudah dibaptis di dalam air. Tetapi selama ini kita neglect. Apa ini neglect? Mengabaikan pekerjaan Roh Kudus sehingga kita belum pernah dibaptis oleh api. Ya toh? Nyonya White menulis, pengalaman lahir kembali adalah pengalaman yang sangat-sangat jarang ditemui di zaman kita sekarang. Kenapa? Apa perlu dibaca ya? Nanti takut salah. Saya mau baca sedikit ya saudara ya. Nah ini tulisannya. 6 BC 1075.7 ya, Bible Commentary 1075 halaman 6 BC, oke. Nah, jangan di sini deh. Manuskrip 148 1897. Ya, manuskrip 148 1897. Nyonya menulis. Ini aja. Manuskrip. Oke. Saya mau baca. The new birth is a rare experience in this age of the world. Ya, kelahiran baru adalah suatu pengalaman yang sangat-sangat jarang di dalam dunia ini di zaman sekarang. Inilah alasan mengapa banyak sekali perplexities in the churches. Apa nih perplexity? Permasalahan ya. Kesukaran di dalam gereja. Banyak sekali. Many, so many. Banyak dan banyak sekali orang-orang yang assume the name of Christ, orang-orang yang menyandang namanya Kristus are unsanctified and unholy. Tidak dikuduskan dan tidak kudus, tidak suci. They have been baptized. Artinya apa? Mereka sudah pernah dibaptis. Saudara-saudara, siapa yang pernah dibaptis ini? Semua kita sudah dibaptis ya. They have been baptized, but they were buried alive. Tetapi mereka dikuburkan hidup-hidup. Diri tidak pernah mati, sehingga mereka tidak pernah bangkit di dalam satu kehidupan yang baru bersama Kristus. Nah, inilah arti. Saudara, mungkin kita sudah dibaptis begitu lama, tetapi kalau kita melihat tanda-tanda akhir zaman, kita bisa belajar buku Daniel 9 menyatakan kedatangan Mesias. Daniel 8 menyatakan penghakiman dimulai. Daniel 11 memberitahukan kepada kita penghakiman sudah mau ditutup. Kalau penghakiman sudah mau ditutup, yaitu apa? Pekerjaan yang mungkin berpuluh-puluh tahun kita selama ini, saudara-saudara, sudah neglect, ya, sudah abaikan. Tuhan akan bawa kita, oke, kamu akan saya kasih waktu berbulan-bulan. Hal yang mesti kita belajar berbulan-bulan, sekarang Tuhan bilang apa? Kita punya waktu hanya berminggu-minggu. Pekerjaan yang mestinya berminggu-minggu kita belajari, Tuhan bilang apa? Kamu cuma waktu punyanya berhari-hari. Kenapa? Saudara-saudara, kalau mau tutup buku ini, perusahaan apa? Ngejar pembukuan. Ya, segala sesuatu yang mungkin untuk merapikan, inilah yang harus terjadi juga. Jadi kita sebagai umat Advent, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukakan mata saya untuk melihat apa yang Tuhan inginkan untuk saya ketahui di saat-saat seperti ini. Mungkin saya belum sempat belajar nubuatan, tetapi Tuhan berikan saya roh-Mu supaya saya masuk dalam satu kehidupan yang mana Tuhan mau pimpin saya. Saudara-saudara, Tuhan akan berikan kita satu kehidupan yang baru. Saudara, nanti Yesus mau datang kedua kali di saat pintu kasihan mau tertutup. Pekerjaan saudara bukan lagi pekerjaan sekuler, saudara-saudara. Masa depan kita di saat Yesus datang kedua kali cuma ada 2 kelompok umat manusia. Yang satu ini tetap seperti bagaimana dunia ini berjalan. Banyak orang-orang aktif di dalamnya, justru. Yang satu lagi apa? Yang Tuhan mau selamatkan ditemui bukan di gedung-gedung perkantoran, bukan di toko-toko, di pabrik-pabrik. Orang-orang yang Tuhan mau selamatkan di saat Yesus datang kedua kali di awan-awan, orang-orang ini ditemui di mana, saudara? Ada di celah-celah gunung. Oh, berarti apa itu artinya saudara Ramon ini lari ke celah gunung? Oh, saudara, saya nggak tinggal di celah gunung. Saya tinggal di pedesaan, tapi bukan di celah gunung. Beda jauh, ya. Tetapi Tuhan mau selamatkan kita
Untuk itu Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam satu latihan. Gak tahu beberapa minggu lalu saya membuat pelajaran satu seri, judulnya melarikan diri. Bukan melarikan diri artinya langsung lari ke country living. Bukan, saudara. Walaupun itu bagiannya, tetapi melarikan diri dari apa? Dari hikmat manusia. Dari kehidupan daging. Lari ke dalam satu kehidupan roh. Ada kemungkinan besar, saudara-saudara, yang kita walaupun sudah lama hidup di dalam gereja Advent ini, ada kemungkinan kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun itu. Jadi saat-saat Tuhan mau datang kedua kali, Tuhan mau tutup ini pintu kasihan, Tuhan berikan suatu amaran kepada orang-orang Advent. Hey, gereja Masih Bagi 7. The only way you going to stay alive, ya. Satu-satunya cara saudara-saudara akan bisa dibangkitkan, ya. Kita ini belum mati. Cuma tidur. Satu-satunya cara kita bisa dibangkitkan untuk menjadi satu umat, untuk dipakai oleh Kristus, menjadi Injil yang hidup sampai ke ujung dunia adalah apa? Minta sama Tuhan satu kehidupan yang baru. Jangan takut, saudara-saudara. Saya 12 tahun hidup bersama istri saya, masuk ke dalam satu kehidupan. Ya 10 tahun terakhir ini masuk dalam satu pelayanan yang kita tidak kenal sebelumnya. Kita orang dunia dulu. 12 tahun mencari Tuhan. 12 tahun mencari Tuhan. Kita jadi kelinci percobaan seakan-akan. Tetapi semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin kita mendalami di dalam menyibukkan diri di dalam pelayanan. Luar biasa Tuhan kita itu. Jadi saat Tuhan mau mengambil tangan saudara dan saya untuk masuk dalam kehidupan roh, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk bekerja menjadi pelayan misionaris bagi pekerjaan Injil. Saudara, bukan karena Tuhan butuh kita, bukan karena Tuhan butuh uang kita, tenaga kita, waktu kita, Tuhan bisa pakai batu-batu untuk bicara. Tetapi Tuhan mau memperkenalkan satu kehidupan yang baru kepada saudara dan saya. Mungkin istri saya untuk tambahkan. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tadi kita belajar soal Lazarus ya. Kalau bagi saya cerita Lazarus itu cerita yang sangat luar biasa karena Tuhan memberikan suatu pemahaman bahwa Lazarus yang mati sudah 4 hari secara klinikal itu memang sudah menjadi mayat mungkin ya. Bangkai. Sudah menjadi bangkai, tetapi Tuhan memberikan suatu kuasanya untuk membangkitkan. Ya kan, untuk membangkitkan Lazarus. Jadi itu ialah bagi saya ini cerita yang sangat luar biasa karena kita diberikan suatu janji atau suatu harapan ya. Orang sering bertanya bagaimana sih caranya untuk bangkit ya. Kita tahu bahwa semua orang tuh tahu bahwa sebenarnya kita ini sedang mengalami suatu kematian di dalam roh kita gitu ya. Dalam arti ini dibilang bangun enggak, dibilang tidur juga enggak roh kita gitu ya. Jadi rohnya nih ya dibilang putih enggak, hitam enggak, jadi ya di tengah-tengah gitu ya. Kita sering sekali kita menyalahkan unsur-unsur keluarga lah, pasangan kita, atau mungkin bahkan organisasi kita, bahkan pendeta kita gitu ya. Kita sering sekali tidak mau menerima bahwa kematian dan kebangkitan itu sebenarnya ada di tangan kita. Di tangan kita dalam arti apa? Kita tidak bisa menyalahkan, oh ini gara-gara gereja saya jadi mati gitu. Di dalam roh saya, tidak bisa seperti itu. Karena kita juga masuk gereja seminggu 1 kali ya. Ya, itu hari Sabat sendiri. Sementara kita 24 jam dalam 6 hari kita berada di luar gereja ya. Di luar gereja melakukan aktivitas-aktivitas. Sebenarnya 6 hari itu ialah 6 hari kita mempraktekkan apa yang kita imani dan pelajari. Ya, di dalam pelajaran Lazarus ini kita mendapatkan suatu konsep, yaitu suatu kekuatan dalam arti kita mau bandelnya seperti apa, kita mau jahatnya seperti apa, kita mau murtadnya seperti apa. Kalau kita datang kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bisa ubahkan. Tetapi Tuhan itu kebenaran Tuhan itu tidak seperti sulap. Dalam arti, oh ya saya mau Tuhan, jreng langsung sulap. Tidak seperti itu. Ada suatu proses. Ada suatu kemauan yang harus dari diri kita. Ya, dalam arti kita harus mempunyai kemauan untuk mengizinkan. Tuhan, izin saya membuka hati saya. Dan ada suatu kerelaan. Kerelaan itu apa? Tuhan, saya rela. Dimanapun Tuhan mau bawa saya. Kecewa dan tidak kecewa. Bahagia dan tidak bahagia. Saya rela ingin diubahkan.
Masuk dapur api sekalipun. Masuk dapur api sekalipun, semasa saya bisa menerima kebenaran Tuhan, saya rela. Tapi banyak sekali kita tidak mau itu. Kita maunya Tuhan langsung ubahkan. Jadi di saat ikut Tuhan, ketemu kecewaan, ketemu dengan kecewaan, langsung mundur. Tetapi sayangnya di saat kita bekerja di dalam dunia, di saat kita mencari karir atau sekolah kita menjadi orang yang punya mental. Bisnis katakan, mau bisnis itu bangkrut, nggak apa-apa. Itu apa ya? Kita punya pemahaman bahwa itulah suatu perjuangan. Mau bisnis itu bangkrut, itulah suatu resiko. No. Batu loncatan. Jadi saya ini bangkrut, saya akan menjadi batu loncatan untuk saya tetap mencari kesuksesan dan saya tidak mau untuk putus harapan. Sama dengan sekolah. Wah, saya mau tetap sekolah sehingga saya mendapatkan degree saya. Apapun akan saya tempuh gitu ya. Apapun, mau bangun pagi kek, mau apalagi yang saya suka salut kalau yang namanya student labor ya. Student labor itu mereka kerja sampai kuliah. Wah, saya salutnya luar biasa. Waduh, itu kerja itu sampai saya pikir ini istirahatnya kapan ya kalau student labor itu ya. Jadi kerja sampai kuliah. Bayangin mentalnya baja gitu ya. Terus sama kalau kita sudah kerja, kita sudah punya karir. Wah, udah mulai berpikir nih Ramon. Bagaimana supaya saya dapat kontrak, saya dapat rumah. Saya mau dapat motor atau mobil. Kejar. Waduh, saya kejar gimana caranya saya bisa kredit rumah dan kredit motor atau mobil. Mau kerja 2 kali kayak shiftnya. Mau apa kayak yang penting saya bisa bayar kredit rumah saya, kredit motor saya, atau kredit mobil saya. Kita punya mental, kita punya kemauan, dan kita rela untuk melakukan hal itu. Kalau itu cita-cita dunia. Sayangnya mental dan kemauan itu tidak kita bawa di saat kita minta suatu pertobatan kepada Tuhan. Tuhan katakan, ketuklah maka aku akan bukakan, mintalah maka aku akan berikan. Sayangnya kita memakai ayat-ayat itu untuk meminta suatu kedagingan. Kita tidak pernah minta, Tuhan, saya ingin diubahkan Tuhan. Saya ingin Tuhan berikan saya suatu hidup dan pemahaman yang baru. Sehingga apa? Kita tidak mau minta itu dan saya ingin kerja untukmu. Saya ingin kerja untukmu. Kerja untuk Tuhan itu tidak terbatas Ibu Bapak, tidak terbatas menjadi seorang misionaris. Mungkin semua orang, mungkin ada orang yang sudah tahu bagaimana background saya dengan suami saya, dan orang mengatakan bahwa kayaknya ikut Tuhan nggak mau seperti Sandy Maramon deh. Memang tidak semua menjadi seperti Sandy Maramon. Ikut Tuhan itu tidak terbatas hanya menjadi misionaris di dalam ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu tersebar di mana-mana. Ibu Bapak bisa menjadi misionaris di tempat pekerjaan Ibu Bapak. Kawan-kawanku bisa menjadi misionaris di tempat Anda kuliah. Bagaimana Anda menjadi seorang misionaris di tempat pekerjaan dan tempat kuliah Anda? Bagaimana Anda mempraktekkan kehidupan Anda dengan jujur di dalam keseharian Anda? Contohnya, ya, saya punya nih kayaknya gaji di sini nggak cukup ya. Saya nggak cukup nih kayaknya ya. Jadi saya mau pindah kerjaan baru gitu. Sementara Tuhan katakan di dalam Alkitab, cukupkanlah kehidupanmu dengan gajimu. Kalau hidup Anda tidak cukup, gaji Anda tidak cukup, berarti ada kemauan yang lebih daripada gaji Anda. Kenapa kemauan itu lebih daripada gaji kita? Mungkin ya, kemarin kita sempat bicara sama Zoom meeting juga. Kenapa kita punya kekhawatiran? Kenapa kita punya kemauan lebih? Cita-cita kegedean. Mungkin nggak Anda berada di lingkungan yang toxic society. Toxic society. Lingkungan yang dimana lingkungan Anda akhirnya mengarahkan Anda ke dalam suatu cita-cita, mengarahkan kita ke dalam suatu cita-cita yang memang akhirnya contohnya ya, di dalam society kita itu, ibu-ibunya suka, saya punya mobil baru, saya punya ini baru. Akhirnya kita, saya nggak seperti itu kok. Tapi lama-lama dengan kita main dengan mereka, lama-lama kita jadi terhasut. Akhirnya gaji yang mungkin sementara ini cukup untuk kita merasa sudah tidak cukup lagi gajinya. Akhirnya kita merasa bahwa saya ingin pindah kerja di tempat lain. Sementara di tempat itu, itulah ladang pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang dimana Tuhan berikan di dalam ayatnya ya, dituliskan. Bila orang menyuruh Anda jalan 1 mile, para pengikut Tuhan itu harus jalan berapa mile? 2 mile. Dalam arti apa?
Dalam arti, kalau memang gaji kita tidak cukup, bukan juga tidak cukup, mungkin itu gaji sangat cukup. Tapi karena Anda berada di lingkungan toxic society itu, akhirnya Anda membutuhkan suatu gaji besar untuk apa? Untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, yang mungkin itu bukan kebutuhan Anda. Jadi akhirnya menclok-menclok. Ya, bukan berarti kita tidak bisa menjadi misionaris di tempat kita bekerja. Akhirnya di saat kita bekerja, Tuhan bilang, inilah ladang misimu. Oke, mungkin ada orang, oh itu gajinya besar. Gajinya sangat besar, sebulan mungkin bisa gaji puluhan juta atau ratusan juta. Tetapi orang itu punya iman, dia menjadi misionaris. Dalam arti apa? Gajinya sebulan ratusan juta atau sebulan puluhan juta, tetapi dia punya prinsip surgawi, yaitu apa? Makanan dan pakaian cukup bagi dia. Selebihnya dia pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Akhirnya dia dikenalkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada pasangannya, bahwa Tuhan dia ialah Tuhan yang hidup. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kematian ini kita salahkan kematian rohani kita terhadap orang-orang, terhadap pasangan kita, keluarga kita, bahkan organisasi, bahkan pendeta. Tidak bisa seperti itu. Kematian kerohanian Anda itu ada di tangan Anda. Anda pergi ke gereja bukan mencari, tetapi Tuhan katakan kita pergi ke gereja untuk memberi. Memberi apa? Apa yang Anda sudah lakukan, apa yang kita sudah lakukan selama 6 hari. 24 jam selama 6 hari itu. Apa yang kita sudah praktekkan di dalam kebenaran kita, di dalam pilihan-pilihan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang jujur? Apakah kita betul-betul sudah memberikan terang di dalam dimanapun Tuhan menempatkan kita? Sehingga pengalaman-pengalaman Anda itu, pengalaman-pengalaman kita, di saat kita masuk gereja, kita bagikan pengalaman-pengalaman itu. Akhirnya bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi motivasi. Ya, kalau orang katakan, aduh kayaknya saya nggak bisa berubah. Saya katakan, tidak mungkin tidak bisa berubah. Kalau Anda tidak bisa berubah, bukan karena Tuhan yang salah, tetapi Andanya yang tidak mau untuk diubahkan Tuhan. Karena apa? Diubahkan Tuhan itu butuh proses. Sangat-sangat butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba, oh Tuhan saya mau berubah, tiba-tiba berubah. Tidak bisa seperti itu. Tetapi Tuhan janjikan seperti cerita Lazarus. Tuhan janjikan, bahkan ya, itu kan dibilang, oh jangan dibuka, nanti bau. Jangan malu ibu bapak. Saya dulu malu. Waduh, nanti gimana nih orang-orang tahu background saya. Saya nggak malu karena melalui background kita yang sangat gelap itu, disitulah orang-orang dapat melihat bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat besar kuasanya. Saya bertemu dengan teman duniawi saya ya, bukan orang Advent, teman duniawi saya. Di saat saya berubah, dan dia katakan, wah Sandy, kalau orang seperti kamu bisa berubah, berarti dibutuhkan Tuhan yang sangat besar untuk bisa merubah orang seperti kamu. Kenapa seperti itu? Karena akhirnya kehidupan kita bisa memberikan suatu harapan. Kitalah Lazarus modern yang mati, yang sudah klinikal mati 4 hari, tidak mungkin ada harapan. Tetapi Tuhan katakan, bila engkau datang kepadaku, engkau minta perubahan itu, aku akan janjikan dan aku akan berikan, dan bahkan aku akan memimpinmu sampai akhir zaman. Aku akan menjadi loh mati. Mati ya? Mati kan? Bisa? Bentar loh. Connect. 45 menit kok. Oke. Dah? Maaf tadi agak mati ya. Tuhan katakan, aku akan menjadi, Tuhan berikan, aku berikan kamu Roh Kudus untuk mendidikmu, memberitahumu, bahkan mengajarmu. Jadi ibu bapak, apalagi di era corona ini ya, saya sering bilang sama suami saya, di era corona ini sebenarnya situasi yang Tuhan berikan kepada kita umat Masehi Advent hari ke-7. Bayangkan ibu bapak, di corona ini ya, semua yang ada tertulis, semua nasihat-nasihat dari buku Roh Nubuat, itu yang sekarang tiba-tiba nyata di era corona ini. Jadi unggul. Tiba-tiba semua orang, pingin makan sayur, pingin makan buah. Tidak ada satupun profesional medical professional PD mengatakan bahwa
Jangan terlalu banyak makan sayur, jangan terlalu banyak makan buah. Nggak ada yang pede sekarang mengatakan seperti itu. Bahkan semua pede mengatakan apa? Bapak Ibu kembalilah memakan sayur, kembalilah memakan buah. Bahkan yang lebih aneh lagi, Bapak Ibu jangan lupa olahraga, jangan lupa untuk jemur sinar matahari. Loh, itu sudah ada di movement kita, di pelajaran New Start yang Tuhan kirimkan di dalam movement kita. Maka saya bilang sama suami saya, corona ini sebenarnya Tuhan sedang visitation, Tuhan sedang kunjungi kita orang Advent. Bahkan seorang menteri pendidikan mengatakan, anak-anak, pendidikan yang bagus kepada anak-anak ialah apa? Kembalikan anak-anak sekolah di rumah. Lah, itu sudah ada di dalam movement kita. Bahkan sekarang yang lebih aneh lagi, Pak, Bu, teman-teman saya yang orang dunia bahkan sekarang telepon saya, Sandy ada nggak tanah di desa, Sen? Pingin dong pindah ke desa. Bukan orang Advent loh ya. Pingin dong pindah ke desa. Itu bukannya sudah ada di dalam movement kita. Nasihat-nasihat seperti itu, ya. Jadi hari ini hari pertama ya yang kita buka, yang dimana Tuhan memberikan janji kepada kita semua ya, bahwa bila kita datang kepada Dia dapat mengubahkan. Bapak Ibu mau sehancur seperti apa, Bapak Ibu mau gelap seperti apa, ya. Saya juga orang gelap, sampai sekarang juga masih gelap. Suami saya juga orang gelap, hancur sehancur-hancurnya. Tapi di saat saya datang dengan suami saya kepada Tuhan, kenapa kita datang? Karena kita sadar bahwa kita ini orang yang hancur. Kita ini orang yang sakit, sehingga kita butuh Tuhan untuk mengubahkan kita. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan bantu saya. Tetapi di saat saya datang kepada Tuhan dengan suami saya sangat jelas bahwa apa? Saya akan menjalani suatu perjalanan yang tidak tidak custom, tidak biasa yang saya harus jalani. Apalagi saya akan jalani suatu perjalanan hidup yang tidak dikenal oleh manusia kedagingan saya. Tapi jangan takut. Tetapi saya tahu, dan saya sangat full conscious, saya tahu bahwa ini sangat menakutkan. Dari mana saya punya kekuatan? Di saat saya baca firman Tuhan, Tuhan janjikan, saya akan memegang tangan kananmu, ya, dan akan membawamu dan memberikan kamu kemenangan. Karena Tuhan tahu kita takut, dan Tuhan bilang semua janji-janji di dalam buku Roh Nubuat, di dalam buku Alkitab, bahwa saya akan ada dengan kamu. Ya. Nah, saudara, tentu banyak cerita yang kita bisa bagikan, ya, dari kesaksian. Mungkin kita akan luangkan waktu juga banyak cerita-cerita, hanya kasih dorongan kekuatan. Seperti apa Tuhan kita ini? Saya tahu problema kita ini cuma satu sebenarnya. Bukan masalah doktrin, bukan masalah apa. Masalah kita ini cuma satu. Kenapa kehidupan kita ini seakan-akan lemah? Karena apa? Sesungguhnya ini kita kurang beriman. Kenapa kurang beriman? Karena belum bereksperimen bersama Kristus. Akhirnya, ya, keagamaan kita ini tidak lebih hanya sekedar rutinitas. Ya, itulah makanya seperti Lazarus kita ini mati. Tapi Yesus punya janji cuma tidur. Oleh karena itu Tuhan mau membangunkan kita sekali lagi. Ya, nanti kita bisa bagikan semingguan ini cerita dan sebagainya. Tetapi cerita-cerita yang kita bagikan saudara-saudara tidak lebih dari sekedar poster ya. Saya sering cerita ini. Kalau kita pergi ke tempat fitness itu banyak poster-poster orang berotot. Laki perempuan badannya wah bagus-bagus. Dikasih lihat supaya apa? Kita dapat inspirasi. Tetapi saudara mau cuma melototin itu poster-poster orang berotot, nggak akan jadi otot di kita. Kecuali kita mulai ngangkat sendiri itu beban, latihan, baru gambar itu bisa nyambung. Oh, ternyata perjuangan orang sampai dapat seperti itu, ya kita alami juga. Nah, ini menjadi kerinduan kita tentunya. Nah, saya nggak tahu waktu kita berapa lama, tetapi saya diminta untuk pertanyaan. Oh, handphone kamu. Gitu mungkin dari host. Ada pertanyaan dari host, pendeta silakan. Sorry. Baik, terima kasih untuk Bapak Ramon bersama dengan Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke host. Okay. Ya, mungkin kita akan mulai dengan satu diskusi. Tadi Bapak Ramon sempat menyinggung mengenai pintu rahmat ya, yang akan tertutup bagi orang-orang Advent khususnya. Ya, kira-kira kapan itu terjadi? Artinya tanda-tanda bahwa kita mendekati pintu kasihan atau pintu rahmat itu tertutup.
bagaimana dengan hubungannya dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 bahwa Tuhan menunggu pematerian terlebih dahulu, 1-4 baru ya. keempat awan dari mata angin akan dicurahkan. Terima kasih. Itu dulu mungkin. Baik saudara-saudara, kita diberikan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat ini lengkap mewakili seluruh isi Alkitab. Karena apa? Karena rencana keselamatan ini sudah digambarkan, diberikan melalui Kristus. Ya, keselamatan melalui Yesus ini diberikan karena kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita melalui penurutan. Sehingga Kristus harus datang. Roma 8 ayat 3, Kristus datang di dalam daging supaya di dalam daginglah dia mengalahkan dosa. Saudara dan saya nggak sanggup mengalahkan dosa di dalam daging. Hanya dalam Kristus. Oleh karena itu, Yesus sudah mati di salib, menjadi tanda bahwa yang segala sesuatu yang kudus itu tidak bisa diterima oleh dunia. Oleh karena itu, Yesus mati. Nah, lalu Yesus memberikan jalan kepada kita bahwa, ya kalau kita orang Advent ini selalu Alkitab yang digaris-garisin ini Daniel dan Wahyu ya banyak. Tetapi saya coba mau suruh saudara-saudara ini garisin mana? Matius 5, Matius 6, Matius 7. Saya suka buku Daniel dan Wahyu, tetapi banyak kita lupa Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kalau kita baca itu Matius 5, 6, dan 7, apa yang terjadi? Waduh, kita akan merasa diri kita ini sangat-sangat berdosa. Betul ya? Yesus mengatakan, ini loh aku, ini surga ini kayak gini. Tabiat Kristus ini kayak begini. Makanya kamu nggak sanggup. Betul ya? Nah, di saat Yesus mengatakan, aku sudah selesai. Yesus sudah selesai menjalankan tugasnya. Apa rencana keselamatan sudah selesai? Belum. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Nah, sekarang begini. Apa yang membuat rencana keselamatan selesai? Adalah di saat ada manusia yang lahir seperti Anda dan saya, melihat kepada Kristus, by beholding you become changed, dengan melihat setiap hari. Apa artinya melihat setiap hari? Kita akan dirubahkan. Di saat kita nyetir, diserempet dari kanan, kita lihat Yesus. Apa artinya, saudara? Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh iya ya. Walaupun hari ini gagal, besok saya coba lagi, besok diserempet lagi. Tuhan izinkan lagi, kita diserempet lagi dari kiri. Mungkin kita diizinkan berselisih paham dengan orang bilang, aduh saya nggak salah. Tetapi Tuhan bilang, berbuatlah baik bukan kepada orang yang baik sama kamu, berbuatlah baik kepada orang yang tidak baik sama kamu. Ya toh? Sehingga kita diingatkan bahwa betapa cacatnya kita ini. Tetapi Yesus mengatakan, lihat dan pandanglah kepada salib. That's enough. Cukup memandang kepada salib. Karena apa? Dengan memandang kepada salib terus, walaupun hari ini gagal, besok gagal, tetapi lama-lama saudara dan saya tidak sadar kita akan apa? Bertumbuh. Bagaimana dengan orang yang tidak bertumbuh? Kenapa, saudara-saudara? Adalah karena orang tersebut tidak memandang Kristus. Yang dia pandang adalah dirinya sendiri, merasa dirinya lebih hebat. Oh, saya sudah lebih hebat. Terima kasih Tuhan, saya lebih hebat daripada si dia. Ya, nah, saudara-saudara, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Yesus menyelesaikan perannya di salib, menjadi pengantin laki-laki. Akhirnya dia mengundang, undangan rahmat ini diberikan kepada siapapun yang mau menerima, gitu. Tetapi sebelum dia datang kedua kali, harus ada muncul sekelompok umat, saudara-saudara. Sekelompok umat harus muncul yang menjadi pengantin bagi perempuan, ya, diskusi kita tadi ya. Nah, untuk itulah bagaimana caranya muncul ini umat bagi Kristus, yaitu menjadi pengantin bagi Kristus. Harus ada era, sebelum datang Yesus ada era penghakiman. Betul ya? Sebelum Yesus datang ini harus ada dulu era penghakiman. Tujuannya era penghakiman, investigative judgment, pengadilan pemeriksaan adalah apa, saudara-saudara? Kita yang sudah dipanggil dari terangnya ajaib, diberikan Kristus, percaya kepada Yesus, seperti kita keluar dari pabrik nih, keluar dari pabrik. Tetapi sebelum dipasarkan, saudara-saudara, kita sedang dihakimi dulu, bukan dihakimi, diperiksa ya. Pabrik ini, arti iman kita kepada Kristus ini, menghasilkan nggak ini? Produk ini benar nggak sesuai dengan ciptaannya? Imannya ini imannya mengakui kepada Kristus, bahwa dia adalah juru selamat, harus menghasilkan apa, saudara-saudara? Menghasilkan tabiat seperti Yesus. Diperiksalah produk ini, saudara-saudara.
lihat cacat atau enggak, lihat fungsinya, lihat tombolnya nyala atau enggak, suaranya bagus atau enggak. Nah, sesudah pemeriksaan ini selesai, oh ternyata ini produk sesuai dengan harapan sang engineer. Gitu? Bukan cuma diproduksi doang, bukan cuma percaya sama Yesus doang, harus menghasilkan iman dan tabiat seperti Kristus. Untuk itulah kita sedang diperiksa di dalam era penghakiman ini, makanya Tuhan unculkan penghakiman. Pekabaran malaikat pertama, tunduklah gimana bunyinya ya? Poin 14 ayat 789. Sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan mata air dan segala isinya, karena tiba hari penghakimannya. Masuk di hari penghakiman, saudara-saudara. Siapa yang percaya kepada Yesus, nggak cuma percaya langsung selamat. Harus diperiksa dulu, harus menghasilkan dulu tabiat seperti Yesus. Untuk itulah kita masuk ke dalam gereja masa yang ke-7, karena kita bukan hanya percaya pada Yesus, kita percaya kitalah masuk di era penghakiman ini, supaya setelah era penghakiman ini, Yesus boleh datang. Nah, munculnya umat yang ada di era penghakiman ini, saudara-saudara, adalah umat yang memantulkan tabiat Kristus. Dengan cara apa itu? Memandang selalu kepada Kristus, saudara-saudara. Jadi yang mestinya paling percaya sama Yesus, yang paling mengerti Yesus seperti apa, yang paling menyadari dirinya paling cacat, yang menyadari bahwa dia sedang diperiksa, adalah siapa? Orang Advent. Untuk itulah dipanggil kita masuk ke dalam penghakiman. Di saat kita masuk ke dalam penghakiman, Tuhan berikan pekabaran malaikat 2. Babylon sudah jatuh. Babylon ini siapa? Siapapun yang tidak percaya bahwa konsep penghakiman ini adalah sekarang, sejak 1844 sampai sekarang. Makanya umat Tuhan ini, biji mata Tuhan cuma satu, bukan gereja lain, saudara-saudara. Dulu waktu saya kecil, dulu pendeta berani percaya diri mengatakan inilah gereja satu-satunya, gereja yang benar. Nggak tahu sekarang, udah lama saya nggak dengar kata-kata seperti itu. Tetapi belum berubah. Karena apa? Objek ya munculnya pengantin bagi Kristus inilah fokus perhatian seluruh alam semesta. Bahwa Kristus punya hukum bisa dituruti. Dengan cara apa? Bergantung sungguh-sungguh. Sehingga muncul 144.000 ini dari dalam gereja Advent ini. Di saat ini muncul, saudara-saudara, kita menerima materai. Sudah dinyatakan, sudah ada QC, quality control, dikasih stiker, saudara-saudara. QC, kenapa? Sudah keluar dari pabrik, dan sudah diperiksa sesuai dengan desain tersebut. Sudah percaya sama Yesus, dibaptis dalam air, dan juga hasilnya adalah apa? Menghasilkan iman dan penurutan. Iman milik Kristus diberikan pada orang-orang tersebut. Sehingga apa? Tujuan gereja Advent didirikan adalah memunculkan namanya 144.000. Sehingga 144.000 inilah yang akan diangkat oleh Kristus menjadi panji, menjadi pengantin bagi Dia, supaya seluruh umat manusia inilah isi dari Wahyu 7 sisanya ya. Ayat 1 sampai 4 ini mengenai pemeteraian 144.000 disiapkan dulu. Sesudah siap, 144.000 dinyatakan, ini semua terima materai. Produk-produknya sudah bagus ini, ya. Akhirnya dimunculkan 144.000 untuk menjemput jumlah yang besar. Inilah Wahyu 7 bagian kedua. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Tuhan memberikan gereja masa Advent 7 ini semua segala sesuatu terang yang lengkap. Supaya apa? Pada saatnya ini selesai. Kapan selesainya? Kalau sudah pemeteraian ini sudah selesai, umat-umat Advent sedang diperiksa, umat yang percaya dalam kita hidup dalam penghakiman, diperiksa satu-satu, akhirnya akan ada satu titik di mana Yesus katakan, nah, pengantin perempuan ini sudah siap. Lalu Yesus katakan apa? Setan, keluarkan tanda binatangmu itu. Jadi di saat 144.000 ini selesai, saudara-saudara, tanda binatang ini akan dimunculkan. Disitulah 144.000 ini akan menjemput jumlah yang besar. Kapan ini terjadi? Sudah puluhan tahun kita bicara namanya Sandelo. Inilah tanda binatang dimunculkan. Kenapa Sandelo ini dimunculkan? Karena umat-umat ini sudah menerima materai Sabat. Sabat bukan cuma hari kebaktian, saudara. Mau baktian hari Rabu, hari Selasa boleh. Sabat yang sempurna diberikan kepada kita menjadi materai bahwa kita ini milik Tuhan. Nah, inilah cara penyelesaian pemberitaan Injil.
orang-orang yang menerima materai, karena kita benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Kristus, kita akan dipakai untuk bicara sama dunia. Nah, jadi kapan ini tertutup? Dunia punya waktu, saudara-saudara, masih jauh lebih panjang daripada kita. Kita sudah dipanggil masuk dalam gereja Advent hari ke-7. Kita akan dipakai nanti di saat tanda binatang ini muncul. Artinya sebelum tanda binatang ini muncul, saudara dan saya sudah harus menerima materai. Bagaimana saudara dan saya kalau tidak menerima materai? Saat sandelo ini muncul, tanda binatang ini muncul, baru kita, ayo siap-siap, ayo sayang, yuk siap-siap bertobat. Apa yang terjadi? Ya, saudara-saudara, nggak ada lagi kesempatan. Tapi apa sekaku itu? Orang bilang, Ramon, apakah sesaklek begitu Yesus? Jadi kalau kita menerima sudah surat baptisan kita nih anggota gereja Advent, berarti kesempatan bagi kita tidak ada lagi setelah sandelo ini muncul. Bukan begitu juga, saudara-saudara. Tetapi secara teoritis ya, satu-satunya alasan kenapa Tuhan munculkan gereja Masih Hari ke-7 adalah gereja yang di dalamnya adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka lah yang dihakimi dan mereka lah yang akan dipakai oleh Kristus memberitakan Injil pekabaran malaikat ketiga. Apa isinya? Jangan terima tanda binatang. Kapan ini? Ya di saat tanda binatang keluar. Jadi Kristus menyiapkan kita dulu sebelum tanda binatang muncul, supaya dunia dijemput oleh kita, baru pintu kasihan secara besar ditutup. Jadi saudara-saudara, kesempatan bagi kita adalah apa? Ya saat sandelo ini muncul, semestinya pekerjaan Tuhan di dalam gereja Masih Hari ke-7 selesai. Karena pekerjaan ini akan berangkat kepada orang luar. 1 Petrus 4:17, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kalau dimulai dari rumah Tuhan adalah gereja Advent hari ke-7 dulu. Sesudah kita dihakimi baru orang lain. Betul ya? Nah inilah. Banyak tulisannya saudara-saudara, nanti mungkin dalam minggu ini kita akan bahas sedikit. Tuhan memunculkan gereja Advent adalah supaya kita ini berdiri menjadi umat yang menyelesaikan pekabaran malaikat ketiga. Apa isinya? Jangan terima tanda binatang itu. Dunia nggak ngerti, saudara-saudara, ngomongin paus, ngomongin ini nggak ngerti. Kapan dunia mengerti? Ya kalau tanda binatangnya muncul. Jadi tanda binatangnya muncul, secara resmi pekerjaan Anda dan saya di dalam gereja sudah selesai. Artinya apa? Pekerjaan kita sekarang ada di luar. Gitu? Itulah pendeta. Baik, terima kasih Bapak Ramon. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang masih mau memberikan pertanyaan, silakan menggunakan media chat untuk boleh menanyakan sehubungan dengan pembahasan malam hari ini. Kalaupun waktu kita tidak cukup, tentunya pertanyaan ini akan kita keep atau simpan. Nanti besok kita akan lanjutkan kembali. Ya. Selanjutnya, Pak Ramon, sahabat, dikatakan di sini dalam Matius 5 ayat 48. Sempurna. Disebutkan haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu. Bukan juga masalah pertumbuhan tabiat atau penyempurnaan. Ya. Bagaimana manusia bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa yang sempurna adanya sih kedagingan kita. Terima kasih. Baik saudara, ini sangat maha penting ya kita bahas. Karena banyak sekali orang sudah menyerah dulu dengan Matius 5 ayat 48 ini. Sehingga banyak juga pergerakan di dalam gereja Masih Hari ke-7 ini seakan-akan pergerakan yang mengajak kita ini menghukum diri kita. Ya toh? Ya. Karena banyak sekali dosa kita. Saudara, kesempurnaan ini saya juga sangat takut membahas. Tetapi seorang SD sempurna selevel SD. Saudara-saudara, anak yang SMP akan dibilang sempurna kalau dia sempurna seperti level SMP. SMA juga begitu, dan kuliah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, di lain pihak kita nggak bisa posisikan diri kita untuk menghakimi orang itu. Ah, kamu kan mestinya SMA, kenapa kamu cuma sebatas SD pengetahuanmu? Bukan posisi kita. Ini posisinya hanya Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, bagaimana sempurnanya kita di level yang Tuhan harapkan? Tuhan kasih saya gelas segini, ya Tuhan harapkan full seperti kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita.
Saudara dan saya ini tidak mungkin bisa sempurna seperti Yesus hari ini. Bukan itu maksudnya. Kita bisa sempurna dalam arti apa, saudara? Iman kita ini harus sempurna, sungguh-sungguh sempurna. Artinya iman sempurna adalah apa? Iman kepada Yesus menjadi sempurna di saat apa? Kita tidak punya iman terhadap apapun yang lain selain Yesus. Termasuk kepada diri kita sendiri. Di saat kita tidak mempercayai diri kita, tidak mempercayai hikmat kita, tidak percaya uang kita, tidak percaya bisnis kita, tidak percaya karir kita, bertumbuh karena klaim janji Tuhan. Tuhan, cuma Engkau dan Engkau saja menjadi pegangan hidup saya, walaupun saya masuk di atas bara api. Nah, saudara, kalau kita mempunyai iman seperti itu, itulah sempurna. Dan kita akan bertumbuh. Nah, kesempurnaan ini kita harus kaji ulang, bukan artinya di apa yang bisa dilihat oleh manusia. Sekarang gereja ribut gara-gara makan telur aja ribut, gereja bisa pecah. Gara-gara ada keju, gara-gara ada saudara, saya bukan mau ngomong ya silakan makan sembarangan, bukan. Tetapi dalam kita, unit keluarga kita, unit individu kita, Tuhan tahu apakah kita sudah full atau belum. Ya. Kita diharapkan untuk full sesuai dengan apa yang kita tahu. Tapi jangan merasa bahwa Tuhan, saya sudah full. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini penuh, sesungguhnya kitalah orang yang paling kosong. Ya, the sin of complacency, ya. Dosa dari puas diri ini sangat bahaya. Di saat kita merasa puas diri, tidak ada lagi tugas Roh Kudus, itulah mendukakan Roh Kudus. Merasa sudah cukup. Minta terus, Tuhan, apalagi Tuhan yang saya buat, karena jangan-jangan saya punya gelas ini belum full. Mungkin kesempurnaan itu contohnya ya, saya punya teman, ya, di dalam dunia olahraga saya. Nah, teman saya ini dia gemuk, ya, gemuknya tuh 100 berapa, Ramon? 130 kilo. 100 lebih lah. 130 kilo dia gemuk ya. Dulu. Terus akhirnya ceritanya dia tuh membawakan suatu inspirasi dan saya katakan inilah kesempurnaan. Jadi gemuknya ini 130 kilo. Dalam waktu berapa? 3-4 tahun. Dalam waktu 3-4 tahun dia sekarang beratnya menjadi 70 kilo. Ya bisa dikatakan dia apa ya? Separoh. Jadi apa ya, satu manusia udah nggak ada lah di badannya dia gitu ya. Nah, kalau setan tuh pinginnya begini. Kesempurnaan menurut setan yaitu apa? Yang membuat kita tuh jadi tidak mau melangkah. Setan inginnya kamu yang sudah 70 kilo itu, setan bilang ke kita ya, Tuhan menerimanya kamu yang sudah 70 kilo itu. Ya. Sementara orang kalau misalnya 130 kilo disuruh sampai ke 70 kilo, ya susah dong gitu kan ya. Tapi setan bilang apa? Enggak, Tuhan mau menerima kamu kalau kamu sudah 70 kilo. Kan gitu ya? Standarnya. Itu menurut setan. Sehingga apa? Nggak ada orang yang mampu untuk jadi 70 kilo seperti itu ya. Dalam waktu cuma 3 tahun gitu ya. Tapi kalau kesempurnaan menurut Tuhan tuh apa? Di saat teman saya ini 130 kilo. Dan hari itu dia merasa saya butuh suatu perubahan. Akhirnya hari itu dia berusaha dengan penuh komitmen jatuh bangun di dalam hidupnya untuk mengangkat dia punya berat badan sehingga sampai ke 70 kilo. Tapi hari itu di saat dia merasa bahwa saya butuh suatu perubahan, disitulah kesempurnaan di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu perjalanannya. Di mata Tuhan perjalanan, komitmen dan kemauan Anda itulah kesempurnaan. Meskipun Tuhan tahu bahwa kita ini manusia berdosa, kita ini anak-anak kegelapan. Sehingga apa? Sehingga di saat Tuhan lihat anak-anak kegelapan seperti kamu ini ingin untuk melangkah merubah diri kamu, itulah yang saya hargai dari kamu. Karena apa? Sebenarnya kamu ini tidak mau. Kamu itu tidak mungkin mau. Tapi setan selalu kasih tahu kita, enggak, Tuhan maunya kamu yang 70 kilo. Lah nggak mungkin bisa. Tuhan katakan tidak, anakku. Kesempurnaan aku penuh dengan kasih. Di saat aku melihat engkau yang berdosa, hari ini mau melangkah, disitulah aku melihat engkau, disitulah aku memberikan engkau kesempurnaan. Sehingga tetapi tadi suami saya katakan, dosa puas diri itu yaitu dosa. Dalam arti apa? Puas diri. Satu, saya tidak butuh perubahan karena saya sudah aktif di gereja. Nah, itu puas diri. Semua orang
berdosa, semua orang butuh perubahan. Sehingga apa? Anda mau aktif sekalipun, Anda mau jadi ketua jemaat sekalipun, Anda menjadi pendeta sekalipun, Anda menjadi misionaris seperti kami sekalipun, tetap tidak boleh puas diri. Tetap harus minta Tuhan berikan saya suatu perubahan. Karena ingat Bapak Ibu, kita semua yaitu manusia yang lahir di dalam kegelapan. Kita ini sangat-sangat bersahabat dengan kegelapan, sehingga kedagingan, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Jadi tidak boleh ada puas, tidak boleh mengatakan bahwa oh saya tidak seperti dia, tidak boleh. Jangan kita terkecohkan dengan dengan apa yang dilihat manusia dan terkecohkan dengan apa yang setan berikan, ya tidak. Dalam arti apa? Oh saya sudah bayar perpuluhan, saya masuk gereja tidak pernah telat, saya hidup sederhana, saya tuh aktif di gereja, saya punya jabatan gini-gini, puas. Ya, disitulah dosa besar. Karena kenapa? Anda mengecewakan Roh Kudus. Di saat Roh Kudus berbicara kepada kita, menegur kita, Anda butuh perubahan, Anda begini-begini, kita nggak mau. Karena kita apa? Loh, saya beda dengan dia. Lihat loh saya sudah begini. Orang-orang seperti itu yang tidak mungkin bisa untuk berubah. Ya, jadi jangan terkecohkan. Dan sekarang pun setan juga beri copy paste-nya. Jadi sekarang tuh nggak ada yang asli dan palsu. Sekarang asli dan hampir asli. Ada yang namanya sekarang kalau kita lihat movement-nya ya. Wah, bukan berarti saya tidak setuju dengan movement itu. Saya pun menghidupkan movement itu. Tetapi prinsip-prinsip itu yang harus lebih dikaji ulang. Dalam arti apa? Movement satu. Oh, kamu harus berpakaian sopan, kamu harus makan begini, kamu harus begini-begini. Itu betul, saya pun menghidupkan itu semua. Tetapi ingat ya, semua orang ada yang namanya salibnya beda-beda. Gelasnya gelas SD, gelas SMP, gelas SMA. Kita tidak boleh menghakimi. Dalam arti mungkin saya udah country living loh, saya udah living by faith, kok orang-orang ini enggak. Tuhan katakan, siapa kamu? Hah? Kamu ini masih berdosa. Siapa kamu? Jadi di saat kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, jangan kita langsung menyombongkan diri. Karena itulah salib kita, itulah kelemahan kita. Di saat kelemahan kita ada, Tuhan akan bukakan, ini loh perubahan-perubahan yang harus kamu ubah gitu. Jadi kesempurnaan itu seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Rahman bersama. Ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, tapi mengingat waktu kita harus segera akhiri ya. Kita akan tanyakan kembali atau kita akan diskusikan kembali pada besok malam. Okay. Jadi saudara-saudara ke dalam Tuhan, pastikan bahwa besok kita yang bertanya ini yang belum sempat dibahas besok bergabung supaya tahu jawabannya ya, supaya saudara puas dengan jawabannya sehingga saudara juga bisa tenang untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan karena sudah terjawab pertanyaannya. Baik, saya kembalikan kepada pemimpin acara. Kalau penting harus dijawab malam ini, kasihan juga kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin udah malam. Ya, oke. Biar bisa besok sambung kembali. Oke, silakan Saudari Asa untuk menutup kegiatan kita malam hari ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ramon dan juga Ibu Sandy yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh jemaat-jemaat, juga Pak Pendeta yang sudah memoderator kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya minta kesediaan dari pembicara untuk memimpin kita semua dalam doa tutup sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah membangunkan kami sebagai satu umat yang mengerti dan sadar bahwa Tuhan sedang memeriksa kami. Untuk itulah kami diundang masuk ke dalam satu hari penghakiman. Dan Tuhan, jemaat yang terakhir ini adalah jemaat yang Tuhan sedang periksa, yang Tuhan mau pakai untuk menjadi Injil yang hidup kepada seluruh dunia. Tuhan, betapa berharganya jemaat ini, jemaat Gereja Masih Ada 7 menjadi biji matamu. Oleh karena itu Tuhan, upaya setan untuk menyerang kami, memberikan kami kenyamanan, menidurkan kami Tuhan. Begitu luar biasa sehingga kami terkadang mendapati diri kami tidak mampu melawan. Bukan bandingkan diri kami dengan Kristus. Tetapi biarlah Tuhan, apabila
penghakiman ini sudah mau berakhir. Biarlah hati kami kembali kepada Bapa, hati Bapa kembali kepada kami Tuhan, untuk menyadarkan kami Tuhan bahwa kami sangat-sangat perlu untuk diselamatkan. Karena kami malang melarat, miskin, buta, dan telanjang. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami sudah anggap bahwa segala sesuatu itu sudah baik. Tetapi Tuhan, tidak ada yang baik daripada kami Tuhan. Hanya karena melalui rahmat-Mu dan kasih karunia Tuhan kami boleh diselamatkan. Biarlah Tuhan masing-masing kami boleh berpegang satu dan yang lain, menguatkan Tuhan, apabila kami memegang tangan kanan Kristus yang akan bawa kami dalam kemenangan. Satu kehidupan yang baru Tuhan mau antar kami. Mungkin untuk sedikit waktu adalah kehidupan yang menakutkan bagi kami yang hidup di dalam daging. Tetapi Tuhan janjikan damai sejahtera. Tuhan akan menuntun kami sampai akhir zaman nanti. Bawalah kami Tuhan ke tempat di mana kami boleh bertumbuh, bukan di dalam daging tapi di dalam roh. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami semua, anggota-anggota majelis atau pimpinan dan pendeta, dan semua anggota dari tertua sampai termuda di dalam gereja Hang Tuah ini. Dan beberapa dari kami yang hadir mungkin bukan dari gereja Hang Tuah, tetapi masing-masing kami Tuhan menjadi satu jemaat yang Tuhan bangunkan untuk menjadi Injil yang hidup. Biarlah Tuhan kami menyadari identitas ini, sebagaimana Yesus menyadari identitasnya sejak kecil, menyiapkan dirinya untuk bukan tujuan lain. Begitu juga kami menyiapkan diri kami bukan tujuan lain Tuhan, selain menjadi Injil bagi Kristus, supaya Yesus boleh datang. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami mulai hari ini Tuhan. Perbaiki tabiat kami secara pribadi, supaya kami boleh perbaiki rumah tangga kami. Kemudian kami boleh perbaiki jemaat kami, sehingga kami semua boleh dipakai Tuhan. Segala suatu aspek kehidupan kami, pilihan kami, cita-cita kami, pikiran kami Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan, seperti kota yang di atas bukit tidak mungkin tidak dilihat oleh manusia. Semua orang pada saatnya nanti akan berbondong-bondong melihat Kristus yang bersinar dalam kehidupan kami, dan orang boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertemuan ini. Satuan kami kembali besok dalam acara yang sama, di dalam waktu yang sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu. Terima kasih Saudari Edika. Saya bersama-sama. Selamat malam. Selamat malam semua. Sampai ketemu besok malam. Bye. Terima kasih. Saudara Petri.